Sekarang aku coba masuk ke persoalan tentang bagaimana kamu melakukan manajemen dalam kerja kolaborasi, terutama secara spesifik dengan kawan-kawan pegiat dari ranah teater. Misalnya kalau kita meninjau lagi proyek pameran Ghostlight di karyamu yang Luka dan Bisa Kubawa Berlari, aku menangkap ada semacam metode yang sama itu diterapkan di karyamu judulnya The Death to the Tiger. Secara spesifik aku menyoroti karya video yang ada tangan-tangan tunjuk itu, di mana di situ salah satu performer atau aktor dalam video itu adalah Mas Inyo. Kamu bisa cerita nggak bagaimana kolaborasi itu bermula, kemudian pengembangannya dalam konteks artistik karya itu, dan bagaimana kamu menjalin semacam komunikasi yang menubuh dengan aktor-aktormu di karya itu? Jadi itu sebenarnya kolaborasi berbasis nongkrong santai memang. Waktu itu karyanya kita bicara konteks ini ya, Death of the Tiger. Karya instalasi sudah jadi, sudah tersusun, sudah ada komposisinya, sudah terinstal bahkan. Ya aku ngajak kawan-kawan datang aja. Waktu itu, oke deh, yuk kita apain yuk karya ini. Nah, sebelumnya aku ceritakan gagasan yang ada di balik karya itu seperti apa, kemudian juga materialitasnya, juga narasi yang ada di situ seperti apa, yang diwakilkan dalam bentuk-bentuk itu, dan riset-risetku seperti apa, dengan obrolan santai tentu saja. Dan kemudian, oke, kita di satu waktu senggang gitu, kita coba bikin apa nih dari sini. Bareng Ridho juga, terus kita mencoba menemukan notasi-notasi gerak, interaksi dengan objek. Lalu kemudian kita coba betul-betul waktu itu improvisasi bebas ya. Kemudian di saat yang lain ketika oke nih asik nih kayaknya, aku akan datang membawa kamera. Dan ketika membawa kamera sudah punya nalar editing sebenarnya di situ. Dan juga sudah ada pertimbangan-pertimbangan alur sebenarnya juga. Dari temuan-temuan kami kita komposisikan dalam logika gambar gerak. Dan kemudian jadilah satu produk film. Film tanpa kata-kata ya. Dan itu jadi Death to the Tiger. Tapi model kolaborasi kami adalah ini sebenarnya nggak cuma akan jadi film tok, tapi juga jadi satu bentuk pertunjukan yang lain, di mana si performer utamanya Inyong dan Jamal juga waktu itu. Dan kemudian aku mengajak mereka, kita ke Korea di MMCA, mereka memainkan satu repertoar, merespon instalasi itu di galeri, betul-betul memegang objek-objek itu ketika di museum tepatnya, di mana museum itu kan steril sekali, orang tidak memegang karya di situ ya, sehingga itu juga menghadirkan satu tegangan untuk orang audiens datang siap nggak siap. Dan juga kita bikin satu performance yang ya durasinya sudah kita tentukan dari awal, dan selalu menyisakan ruang-ruang untuk improvisasi dan menyajikan ruang untuk interaksi dengan audiens di situ. Itu sebenarnya pola yang sejak awal tahun 2008-2009 gitu, ketika aku bekerja dengan Jambul, Inyong, dan Jamal waktu itu di karya Prahara Rumah Tangga, ruang-ruang itu selalu kita hadirkan. Bagaimana si audiens dia bisa mengontrol tubuh si performer dan sebaliknya. Nah, tegangan-tegangan itu yang polanya kemudian bisa dilihat juga di film Ghostlight ini. Dan juga kalau kita bicara manajemen kolaborasi, sebenarnya proses penciptaan film ini kan jalannya memutar nih. Aku mau mencoba membuat montase gambar ini. Tapi untuk bisa sampai ke produksi film ini, katakanlah, perlu nih ada satu pertunjukan. Sehingga perlu untuk membuat satu, dalam tanda kutip, satu skrip yang nanti kemudian akan dengan logika pertunjukan ya, repertoar itu kemudian ditransformasikan dengan logika sinema menjadi film. Nah, disitulah
proses kolaborasi terjadi, sehingga karya itu nggak cuma karya film ini aja nih. Karya film ini aku bekerja sebagai sutradaranya memang, sebagai editor, tapi kemudian di karya pertunjukan, di repertoarnya, itu adalah wilayah kerja si Ridho. Dia sebagai sutradara dengan logika panggung melahirkan karya yang sama judulnya, Ghostlight, seperti itu. Jadi memang proses kolaborasi itu tuh, kupikir memang kita harus punya kesadaran tentang ini ya, equality, bahwa semua yang terlibat itu kita setara. Dan artinya di sini bukan cuma aku yang sedang membuat karya, tapi ya Ridho sedang membuat karyanya sendiri, Jamal dan Inyong juga mereka sedang membuat karyanya juga. Mereka sebagai aktor, pemain teater, ya mereka sedang membuat teater. Ridho juga sedang menyutradarai sebuah pertunjukan, dan aku sedang membuat sebuah film, sehingga justru dari karya ini kami keluar katakanlah 3 produk artistik, yaitu film, yaitu repertoire, dan performing art, seperti itu. Dimana tiap-tiap orang punya peran dan punya kapasitas interpretasi dan directingnya, eksplorasinya masing-masing. Nah, untuk konteks ini yang dipamerkan di sini, aku bekerja sebagai produser, sutradara, dan editornya, gitu, dalam konteks film ini. Nah, balik kita ke The Dead to Tiger itu, secara konten gitu. Bagaimana kamu menerjemahkan tubuh si aktor ketika dia berinteraksi dengan karya instalasimu, dan kemudian kamu rekam kembali ke dalam gambar bergerak? Secara esensial maupun secara pragmatis, katakanlah dalam konteks interaksi itu, visi eksplorasi estetikmu berada di mana sebenarnya? Nah, ini dijawab dengan cara demikian mungkin ya. Jadi proses kerjaku bareng kawan-kawan ini kan proses yang panjang nih, proses yang sudah menaun, sehingga seperti yang kamu bilang tadi, kita sudah punya satu frekuensi yang sama untuk membicarakan satu hal tanpa perlu banyak basa-basi. Dan cara berkomunikasi dari proses yang panjang ini kan jadi memangkas banyak hal sebenarnya, dan lebih mudah untuk kita nemuin tektok, sehingga ketika ini dalam porsi ini aku sedang membuat karya, aku mengkomunikasikan, kemudian kawan-kawan ini dengan cepat juga akan tektoknya juga akan bisa segera tahu kejaran-kejaran artistikku, kemudian juga capaian-capaian yang ku bayangkan, dan juga taste sudah bisa terbaca. Pun sebaliknya, ketika aku menyodorkan sesuatu dan aku menerima sesuatu dari mereka, mereka sudah bisa membayangkan bagaimana ini akan kutangkap. Jadi proses ini tidak akan terjadi ketika kita nggak punya satu komunikasi dan satu sejarah berproses bersama yang panjang sebenarnya. Dan ya mungkin akan beda cerita ketika aku akan bekerja sama dengan orang lain, pun mereka bekerja sama dengan orang lain ya, karena ini kan ya seperti kalau kita berkawan, beda tongkrongan, beda cara, kita kan fleksibel banget ya sebagai manusia, akan cara beda kita cari selah-selahannya, seperti itu. Tapi semakin kita punya intensitas dan semakin punya persamaan frekuensi itu tadi, akan mudah untuk kita cari satu simpul bahasa artistik yang sekiranya bisa ketemu. Ya, ketika melakukan proses produksi pameran Ghostlight, aku pernah berbagi denganmu tentang pengalamanku menonton karya Maya Deren, yang film tentang si penari yang berbagai scene di hutan, di rumah, kemudian di studio tari. Yang aku salah satu yang menarik dari karya Maya Deren ini kan dia menegaskan soal kesetaraan antara si pemegang kamera dan juga aktor, yang mana kamera dia mengatur aktor dan aktor mengatur kamera, di mana itu hubungannya sangat equal gitu. Nah, apakah hal yang semacam itu juga terjadi di dalam proses karyaanmu dalam konteks video ya, dengan kawan-kawan? Dalam bentuk yang lain tentu saja ya, negosiasi dan kemudian tektokan itu tuh selalu bisa ketemu, karena kan kita mulai awal selalu dari improvisasi, tapi improvisasi yang dia berangkat dari narasi yang sudah jadi sebenarnya. Karena dalam konteks ini karyaku sudah jadi nih di depan,
Dan ketika karya jadi kan karya sudah pada dirinya sendiri sudah ada gagasan sang seniman, keputusan-keputusan seniman sehingga hadirlah bentuk demikian. Nah, itu yang kemudian kita koncei dan jadi landasan improvisasi dan pencarian kita. Kemudian dalam konteks kerjaku ini aku lebih menjadi seperti editor tapi juga dengan mata dan kemudian dengan capaian yang kubayangkan aku komunikasikan dan kuobrolkan untuk temuan-temuan yang ya bayangannya yang akan dicari yang akan seperti ini. Terus kita akan coba cari bersama seperti itu. Dan ini sekali lagi tetap simultan dan juga tetap satu jalan dengan katakanlah ketika proses produksi ini kehadiran si Ridho sebagai si sutradara pertunjukannya. Seperti itu. Jadi ada dua stage penciptaan pertunjukannya dan kemudian itu yang dioncek jadi proses penciptaan sinematiknya. Nah, dari sini kan sebenarnya ada kelihatan semacam kecenderungan untuk membagi otoritas kekaryaan dengan kolaborator, di mana aku menangkap ada semacam meletakkan ego kesenimanan dalam artian karya sebagai sebuah hasil subjektif yang benar-benar dipegang oleh seniman, tapi dalam proses ini kamu memberikan ruang itu kepada kolaboratormu. Menurutmu seberapa penting sih itu perlu dilakukan atau dikembangkan, dan bagaimana kamu memilahnya dengan kebutuhan untuk menyalurkan ekspresimu secara total gitu? Pertama, kuncinya tadi kan kolaborasi ya. Ketika kita bergerak dengan nalar kolaborasi, ya artinya kita bergerak dengan nalar yang setara. Karena kolaborator juga punya bagasi pengalaman dan kemampuan artistiknya, pun aku juga punya capaian yang kubayangkan sendiri. Nah, dalam kesetaraan itu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan ini dibangun dari apa? Kepercayaan ini dibangun dari proses panjang tadi itu sebenarnya. Ya. Tentu saja karena aku udah kerja denganmu lama nih, aku udah percaya dengan sense mata kameramu, directing dan editingmu nih. Sehingga dan aku tahu kejaranmu kemana nih. Aku udah menangkap gagasanmu. Pun sebaliknya, kamu sudah bisa mempercayakan pengolahan kosa gerak padaku, katakanlah demikian. Ya tinggal kita cari temunya di mana. Dan akhirnya lahirlah dari rahim proses ini berbagai macam karya dan berbagai macam peran dari tiap kolaborator itu seperti itu. Apakah ada kemungkinan dalam konteks kamu berkolaborasi bekerja dengan orang-orang yang baru kamu kenal? Oh, tentu saja, jelas. Karena sebenarnya aku berkolaborasi nggak dengan mereka saja ya. Kayak dalam Center for Tananjuk Studies aku juga bekerja sama dengan dengan beberapa kawan-kawan yang lain, tapi dalam konteks ini aku merasa seperti aku ingin bekerja sama dengan orang yang dekat denganku dan berproses panjang denganku untuk pameran tunggalku, seperti itu. Tapi di karya yang lain ketika aku akan berkolaborasi dengan orang yang lain, aku juga akan memakai nalar yang kurang lebih sama, sehingga proses komunikasi dan kedekatan itu akan selalu, dan pembangunan kepercayaan itu akan jadi selalu pintu masuk awal nih untuk aku, oke nih kita bisa kerja bersama nih, seperti itu. Tapi tentu mempertimbangkan melibatkan Mas Inyong, Mas Jamal, dan kemudian Mas Ridhoi dalam kolaborasi ini, dan Mas Teguh Haryo ya Teguh Haryo, bukan hanya karena keintimanmu dengan mereka, atau tidak. Pasti ada pertimbangan artistik juga yang kamu bayangkan. Persis. Karena kan ini kita sedang bikin karya ya. Ada capaian artistiknya juga di situ, sehingga pertimbangan artistik dia juga pegang peran besar di sini. Tapi bahwa pertimbangan artistik ini dibungkus dari satu relasi yang baik dan setara dan kepercayaan yang baik, nah itu adalah, aku pikir, cara kita bekerja memprosesing ide-ide ini gitu. Apakah itu dengan begitu aku bisa menyimpulkan bahwa kamu mengenal baik secara artistik teman-teman kolaborator? Oh iya, tentu saja.